Ini ada kabar gembira, teman-teman. Jadi merpati saya yang piikan itu kemarin angkat giringan. Udahlah, ini biarin aja. Kemarin itu angkat giringan, ya giring takut-takut, ya 2 hari. Jadi saya menggiringkan itu selama 3 hari. Nah, ini hari ketiga. Nah, ini udah masuk. Saya menggunakan jamu hebat. Nih jamunya. Dan alhamdulillah merpatinya sekarang itu lagi giring perdana, teman-teman. Karena ini ibaratnya ada yang meminta ya. Coba bang giringin merpatinya sebelum merpatinya tahu telur. Nah, ini merpatinya masih piikan, belum tahu telur, tapi dengan jamu hebat ini bisa giring. Masih ingat dengan merpati saya atau merpati Adias yang kalau nggak salah 1 bulan yang lalu itu waktu masih kecil ya. Ya waktu bulan Agustus tepatnya, memperingati 17 Agustus itu merpati warna putih dicat warna merah, teman-teman. Nah, itu kan belum jodoh. Nah, terus saya jodohkan. Tadinya awalnya itu saya mau dibiarkan saja. Saya bagikan gimana cara menjodohkannya. Ternyata ada yang komentar, bang coba bisa nggak digiringin. Karena ini masih sangat piik, jadi saya menggunakan jamu hebat, bantuan jamu hebat teman-teman, agar bisa giring. 2 hari atau kemarin itu saya coba, dia giring itu hanya ketika betinanya dilepas. Nah, sekarang hari ketiga, teman-teman. Hari ketiga menggiringkan merpati, kita cek ya. Tapi sebelum itu saya ambil dulu nih merpatinya. Nih. Nah, ini udah agak pudar-pudar nih si merah-merahnya tuh. Ini sisa lar 1, teman-teman. Tuh. Ini baunya juga masih harum. Ini pewarna makanan, teman-teman. Nah, ini bukan warna sesungguhnya. Ini merpatinya masih sangat muda. Sampai sekarang pun belum mengetahui telur. Cuman saya proses menggiringkan terus-terus selama 3 hari. Dan betinanya ini nggak tahu kenapa ini. Mungkin jantannya masih kecil juga ya. Jadi produksinya lama tuh. Biasanya ini tuh 1 minggu itu udah nelur jodoh. 1 minggu sudah nelur. Tapi ini nggak nelur-nelur. Nah, lihat, perhatikan dia ngeresponnya, teman-teman tuh. Coba, ini ada, kebetulan ada merpati nih. Oke. Ini ada si Bulan nih. Si Bulan lagi ngeloloh anakan si rampok. Nah, ini saya akan bagikan gimana caranya kalau ini giring ya, teman-teman. Saya juga belum tahu nih. Kalau ini giring, responnya bagus. Nah, awalnya itu gimana? Biasanya saya nggak buatin video semacam ini, teman-teman. Karena biasanya merpatinya itu giringnya masih kurang. Coba. Nah, seperti ini, teman-teman. Tapi lihat nih, coba. Mungkin masih panik atau gimana nih? Nah, merpati yang masih piikan seperti ini, teman-teman. Jadi dia masih bingung. Nah, liatin tuh. Badan ini udah giring nih. Yuk. Dia masih panik ya. Tadi pas disimpan di sini dia matuk-matuk. Nah, mulai dah. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kehebatan jamu hebat itu dia langsung bereaksi ya. 3 hari langsung bereaksi. Woi. Oke, turun. Nah. Aduh, ini lepas lagi. Oke, nah. Langkahnya kita harus sabar, teman-teman. Karena merpati piikan kayak gini tuh, naik turun. Ini kayaknya tembaknya turunnya ngebom. Dia belum hafal ke betina tuh. Dia ini udah giring keras sebetulnya. Kalau saja dia ini sudah dewasa. Nah, saya biasanya kalau awal tuh, mantep nih. Ini ternakan sendiri, teman-teman. Ini anak si bolo-bolo nih. Bolo-bolonya nggak tahu kemana. Tuh, ya. Kita coba dia naik ke punggung betina. Ayo. Ini namanya Uno. Ayo. Uno.
Ayo sini Uno. Dia masih belum ngerespon teman-teman, ya kan tuh. Tapi ini kalau kalian tahu ini giringnya keras, mungkin saya tambahkan dengan merpati lain ini. Biar nah, coba ya, udah ngerti apa belum ini? Nah, dia masih agak-agak bingung. Ini. Nah, kita sebagai owner atau pemiliknya, kalau mempunyai merpati seperti ini, kita harus sabar, teman. Ini giringnya sebetulnya keras banget, teman-teman. Tuh. Tuh. Tapi dia itu masih kayak nggak melihat. Wah, ini tembaknya mantep nih kalau Adias tahu. Tuh, oke. Jadi perlahan oke, teman-teman. Liatin, teman-teman, ini perdana giring ya. Tuh. Kelihatan nih, pak jebrut. Tuh. Langsung, teman-teman. Tuh. Oke. Teman-teman tadi lihat sendiri kan, kita harus menggunakan kesabaran. Nah, untuk merpati pijikan semacam ini yang baru giring ya, kita tuh jangan terburu-buru untuk menerbangkan, apalagi dibawa ke apa namanya? Ke lapak ya nanti, teman-teman. Kalau sudah mengetahui telur, yuk coba kita naik turun dulu. Oke. Ini agak bagus nih, teman-teman. Nah, tahap fokusnya agak bagus nih. Yuk. Ini dulu kecilnya itu pernah dibuat free fly juga, teman-teman. Tuh. Ya kan, giringnya keras, teman-teman. Nah, saya menggunakan jamu hebat, teman-teman. Tuh. Nah, kalau kalian sudah bisa menggiringkan seperti ini, cara latihan pertamanya itu kayak gini aja, teman-teman. Nggak usah kita terbangkan. Kalau diterbangkan ini pasti ngaco. Karena dia itu belum hafal. Nah, oke. Kalau bisa nunggu sampai betinanya ini bertelur. Makanya kenapa saya setiap kali menjodohkan merpati itu pasti si betinanya agak dewasa atau jauh lebih tua, teman-teman, ketimbang merpati jantannya. Nah, ini kita coba seperti ini. Kita lakukan. Biasanya ada peningkatan hari demi hari, teman. Ini masih belum ngerti. Dia cemburu juga belum, teman-teman. Cuman karena efek dari jamu hebat ya. Jadi seperti ini. Sayang yang pijikan satunya itu lepas ya. Nah, oke. Kita coba seperti ini dulu, teman-teman. Ayo. Nah, oke, bagus responnya. Wih, masih tinggi tuh. Dia itu nggak tahu, apalagi banyak ada burung ini yang lepas nih. Ini siapa sih? Oh, ini di sini dia mau masuk. Nah, ini buat kacau. Jadi mengganggu fokusnya si Uno. Yo, Uno. Lihatin coba, teman-teman. Masih gimana ya? Unyu-unyu ya. Dia itu masih ibaratnya pelangap longo. Walaupun ini udah giring keras, teman-teman tuh. Nah, mungkin kalian bisa latih seperti ini dulu, teman-teman tuh. Kalau yang namanya juga pijikan tuh. Dia masih bekur-bekur ya, wajar. Oke, ingat ya, jangan terlalu capek. Gila ini. Matokinnya sampai ambrol bulunya. Sini. Yo, sini manis. Ini cukup 3 hari, teman-teman. Pakai jamu hebat 3 hari, giringnya seperti ini. Nah, besok nanti kita coba lagi. Tuh. Dia kalau ada ngeliat merpati lain, dikiranya betinanya tuh. Ini giring tuh. Tapi jangan diterbangkan dulu ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, kalian pasti pernah punya merpati yang sudah dewasa, tapi giringnya itu seperti ini. Nah, pelangap longo itu kemungkinan dari kecil tidak dibina atau tidak dibimbing seperti ini, teman-teman. Jadi hal yang sangat wajar. Malah ngeremis. Nah, namanya merpati pijikan ya seperti ini, teman-teman. Tuh. Sini, yuk. Ini sebetulnya giring keras loh. Nanti kita kesiniin dulu. Saya mau simpen. Dia itu biar tahu. Sini dong. Nah, kuncinya itu harus sabar. Nah,
Oke, sini tuh. Ini sedikit jinak teman-teman karena dulunya pernah dilatih FF atau free fly itu. Kita belajarkan dia fokus, jadi jangan di kandang terus. Walaupun merpati ini belum bisa fokus ya ke betinanya. Nah, dengan cara seperti ini itu bisa meningkatkan fokusnya. Tadi kan udah lumayan tuh untuk mengenalan betina, naik turun udah lumayan teman-teman. Segitu udah lumayan bagus. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan dia itu matuk-matuk terus. Sebenarnya merpati ini giring keras teman-teman, namun dia itu belum paham. Nah, gimana caranya agar paham? Ya kita latih, kita didik sesabar mungkin. Kita harus sabar teman-teman untuk mendidik merpati yang masih muda atau masih piikan seperti ini. Kalau kita salah didik, akibatnya ke depannya, jangka panjangnya bakalan rusak. Dan ini alhamdulillah ya, tuh. Ini pakai ring SI 2024 teman-teman. Ini jenisnya merpati kolong nih. Nah, tuh ya, gagah ganteng baru perdana giring teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kalau dilepas itu ngejar-ngejarnya kenceng teman-teman. Tapi ketika saya tangkap ya seperti itulah. Ya harap maklum. Next, nanti kalau sudah tahu telur, kita akan review juga. Kita akan coba juga. Nah, ini selama dia belum bertelur, tidak akan saya terbangkan, teman-teman. Itu cara saya melatih merpati yang masih baru giring perdana. Jadi udah kayak gitu terus. Paling kalau habis dijemur, coba naik turun, terus udah masukin ke dalam kandang terus, teman-teman, sampai si Uno ini bertelur. Beda kalau merpati yang sudah mapan, jadi boleh diterbangkan. Nah, kayak ini juga lagi meloloh pijikan. Nah, tuh bedanya seperti ini. Lemes banget badannya. 2, 3, oke. 4, oke. 5, oke. Tuh. Ini yang lagi meloloh pijikan, teman-teman. Jadi giringnya bagus ya. Sampai meloloh pun dia itu giring, teman-teman. Tuh. Cintanya. Oke. Nah, kalau teman-teman belum lihat cara menggiringkan merpati piikan, silakan tonton video saya, teman-teman. Nanti hasilnya seperti itu. Dan itu saya pastikan besok ini ya, besok giringnya akan meningkat. Nah, terus hutang saya sudah lunas, teman-teman. Karena saya janji untuk menggiringkan merpati ini. Nah, sekarang sudah giringnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh, udah giring, teman-teman. Namanya merpati piikan ya seperti ini giringnya, teman-teman. Tapi nggak semuanya. Ada yang seperti ini, ada yang langsung giringnya bagus, ada yang nggak mau giring, ada, teman-teman. Cuman kalau saya, karena ada permintaan, jadi saya paksa dia giring, teman-teman. Sebetulnya dia itu, apalagi warna putih semacam ini. Warna putih semacam ini biasanya tingkat giringnya itu agak susah, teman-teman. Kalau saya tidak menggunakan jamu hebat itu pasti kesusah. Apalagi kalau kalian tidak menggunakan jamu hebat. Waduh, ini susah setengah mati untuk menggiringkan merpati dengan warna putih, teman-teman. Berbeda dengan merpati dengan warna kelabu, coklat, terus gambir, terus megan, tritis. Itu jauh lebih mudah. Ini masuknya ke dalam kategori merpati hias, teman-teman. Nah, teman-teman tahu sendiri tingkat kegiringan merpati hias itu sangat sulit digiringkan. Tapi dengan menggunakan atau bantuan jamu hebat, teman-teman bisa lihat sendiri ya, merpatinya bisa giring walaupun warna merpatinya ini putih, teman-teman. Jadi sangatlah mudah. Tuh, kita harus sabar melakukan hal semacam ini, teman-teman. Jadi ini tujuannya agar fokus ke betina. Next, nanti saya update kembali perkembangan si Uno ya, teman-teman. Mungkin sampai di sini cukup ya, teman-teman, untuk pembuktian menggunakan jamu hebat selama 3 hari merpati piikan bisa giring.